Jadi begini, kita membacakan ketemu 4 hal. Nomor 1, ketemu isi Quran, isi bacaan. Nomor 2, ketemu pengarangnya, ketemu Allah berarti itu. Nomor 3, ketemu dengan penyampai yang menyampaikan kepada kita, yakni Kanjeng Nabi. Nomor 4, kita ketemu dengan diri kita sendiri. Ini pasti kahar sulit ini. Ada kan ya? Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Orang munafik kalau mau sholat dia malas sebenarnya, kecuali kalau ada calon mertua di belakangnya. Itu kira-kira munafik itu cerita orang zaman dulu atau kahar sendiri? Kalau Anda merasa munafik diri Anda, berarti dengan baca Quran kita ketemu diri kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi membaca Quran ini bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Shalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi an-nujumin najrat amma. Kita akan membaca salah satu tafsir orang Indonesia, yakni tafsir Al-Munir ya. Ini tafsirnya Syekh Nawawi bin Umar ini, tapi nanti akan kita tinjau juga dari beberapa tafsir yang lain. Belasan lah sekurang-kurangnya. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani adalah syahid ulama Hijaz. Ini orang yang banyak melahirkan para bukan hanya ulama tetapi ulama muharrik dan munazzim ya. Aktivis dan penggerak sekurang-kurangnya pembangkit ya. Munazzim rawat, penggagas, inisiator, pionir, roid ya bagi lahirnya atau berdirinya bangsa dan negara ini atau kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membaca surat yang sangat diidam-idamkan oleh para jomblo, yakni surat Al-Qadr ya atau Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebelum kita membacanya, kita akan melihat beberapa kamus ya. Ini makna qadar itu apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, inna anzalna. Di setiap Tuhan menyebut dirinya kami atau mutakallim ma'al ghair ya, maka ia tidak hanya bermakna Tuhan mengagungkan dirinya di satu sisi, mengagungkan zatnya, wajahnya, tapi Tuhan juga melibatkan makhluk, melibatkan selain dirinya. Oleh karenanya redaksinya inna ya. Atau ini memiliki makna misi yang agung. Jadi maknanya begini, katakanlah muazzam ya, muazzim atau muazzam nafsahu li nafsihi. Tuhan mengagungkan dirinya, pasti yang dibawa ini misi yang azim, dan kalau kita mau menjadi pribadi yang azim, itu kita juga seperti la'allaka khuluqun innaka la'ala khuluqin azim ya. Maka kita bergabung dengan innanya Allah itu. Ini pendapat Imam Al-Wahidi ini turun di Madinah ya, awal surat 5 ayat ya. Selebihnya sebelumnya di Mekah. 30 kata. 30 kata ini ya, inna anzalna 30 kata. Kemudian 121 huruf. 30 kata berarti ada yang menduga bahwa Lailatul Qadar itu malam 30. Karena Lailatul Qadar hurufnya 9, ini pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Dan diulang 3 kali, inna anzalna Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu, maka dugaan kuat Lailatul Qadar itu malam 27. Namun kalau membuka hadis-hadis, riwayat-riwayat di hadis itu, apakah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Sahihain ya, maka ada yang malam 15, ada yang malam 21, malam ganjil-ganjil terus ya.
malam-malam ganjil yang itu di syafa' ya, wa syafa'na, dan kita genapi dengan ibadah ya. Baik, mari kita memasuki ya. Jadi, tapi bagi saya tidak penting. Lailatul Qadar itu pagi, siang, malam tidak penting itu. Pribadi loh ya. Apa makna qadar? Salah satunya di sini adalah jam mufradat al-fadhil Quran ya, atau di Maqais Lughah teman-teman juga bisa memeriksa di kamus Fihris fi Juzuri Kalimatul Quran, atau ada karangannya Fairuzabadi ya. Itu juga kamus Quran ya. Mungkin teman-teman ada nanti bisa dilacak di aplikasi juga. Mungkin ada yang punya ya. Baik, makna qadar itu 4. Nomor 1 mulia, nomor 2 adalah ketentuan, nomor 3 adalah sempit, nomor 4 adalah keagungan, ia tamu yang agung. Kita mulai dari yang pertama. Kalau dikatakan ini mulia, inna anzalnahu, kami turunkan Quran pada malam yang mulia, oleh karena Quran itu mulia. Kalau dimaknai ini sempit, maka karena pada malam itu tanazzalul malaikat waruh, para malaikat di Baitul Ma'mur ini turun semua. Kita tahu Baitul Ma'mur ini setiap saat ini bukan jam loh ya. Saat ini boleh menit, boleh detik, boleh sekian mikrodetik. Ada 70.000 malaikat dan tidak turun lagi. Di malam itu turun, memberi penghormatan kepada kita, mengucapkan selamat kepada kita. Oke. Kemudian makna yang ketiga adalah jadi sempit ya. Dan ini teman-teman bisa melacak di surat Fajar ya. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau qadara alaihi rizqahu, kalau rezekinya dipersempit, ditakar ya, maknanya dipersempit. Lantas ia menduga fayaqulu rabbi ahanan. Ini Tuhan sudah memperhinakan saya. Nah, itu dia. Jadi di mana sempit? Apa mulia, kemudian sempit, atau ketentuan, karena Tuhan menentukan urusan setahun ke depan pada malam itu. Ia juga bermakna tamu agung. Saya cenderung kepada 4-4-nya, dan kita bisa membaca ini dengan 4 narasi seperti tadi itu. Tapi menarik ya, di sini ada salah satu kamus selain mufradat al-fadhil Quran ini juga ada kamus Fairuzabadi, itu adalah Basairu Dzawit Tamyiz, yang memberikan makna berbeda perihal qadar tadi ya. Kalau di sini mungkin disebut 2, kalau di Imam Ar-Razi itu mungkin 3 ya, di tafsir Mafatihul Ghaib itu 3. Beberapa kalau di tafsir Ummahat atau Bari Al-Qurtubi Ibnu Katsir Al-Baghawi ya, itu disebutkan maknanya memang mulia. Jadi malam yang mulia dan malam Allah menentukan urusan takdir ya. Oke. Itu saja, enggak usah banyak-banyak, nanti cepat pinter. Inna anzalnahu, hunya ini Quran. Mengapa Tuhan tidak nyebut Quran? Jadi begini, sesuatu yang sudah kita kenal enggak usah sebut namanya. Presiden datang, Pak RT datang, ini orang sudah tahu kalau Quran. Jadi sesuatu yang sudah terkenal, sesuatu yang agung, malah enggak sopan kalau nyebut namanya. Allah itu sendiri tidak pernah menyebut Nabi Muhammad kecuali gelarnya, dengan gelarnya. Di Quran itu 4 kali ya, Muhammad, Ahmad 1 kali. Jadi, wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum ya. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'asyidan al-kufar rahma bainahum ila akhir ayat. Di akhir surat Fatah. Kemudian maka Muhammadun, surat Ahzab ini. Maka Muhammadun aba hadim mirjalikum walakir Rasulullah. Itu dia. Kemudian pernyataan Nabi Isa juga diabadikan Quran. Nanti akan datang sayati Rasulun, seorang utusan min ba'di setelahku, ismuhu Ahmad. Jadi Allah saja sungkan nyebut Kanjeng Nabi itu dengan namanya. Lah kok sebahagian orang atau saudara kita nyebut Muhammad. Ya, tapi ya enggak apa-apa lah, itu urusan mereka ya. Saya tidak ada waktu untuk menyalah-nyalahkan mereka. Nah, saya juga punya kewajiban dengan istri saya, kan mending di kamar sama istri. Betul enggak berani? Produktif itu Nur ya. Itu amal soleh, itu kerja produktif namanya. Baik. Jadi sesuatu yang dikenal enggak usah sebut namanya. Inna anzalnahu, itu dia. Fi lailatul qadar. Ini sebenarnya lailatin, tapi karena ada al. Lailatin ya. Jadi setiap ada suara tanwin, abdan
Ara'aital ladzi yanha 'abdan asra bi 'abdihi lailan atau fi lailatin. Suara tanwin itu ya. Itu pasti maknanya agung. Kalau tidak taksir itu maknanya taklil. Agung, banyak atau sedikit. Ini kalau ngajinya model begini Isa baru selesai. Saya sebutkan poinnya saja di sini. Jadi singkatnya begini. Kalau Anda paham satu ayat ini, insya Allah ke belakang nanti paham. Ya, semoga barokahnya baca ini yang sudah jomblo Lailatul Qadar, yang lebih sengsara dari 1000 bulan akan menjadi buronan mertua tahun ini juga. Semoga amin garis keras ya yang nonton ini. Baik. Jadi Lailatin ini setiap ada tanwin itu maknanya agung. Ara'aital ladzi yanha 'abdan. Itu yang menghalangi abdan Kanjeng Nabi adalah Abu Jahal. Waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah, nun itu sedikit itu. Taklil berarti itu. Meskipun sedikit, akbar. Ia lebih hebat daripada gedung-gedung perbendaharaan surga. Kemudian, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Ini maknanya sedikit. Maka Isra atau Mi'raj itu bukan satu malam. Mungkin 2 menit. Mungkin 1 menit. Sebab tempat Nabi cuci kaki itu masih kering. Masih basah itu. Padahal di sana panas. 50 derajat. Di Mekah itu. 47 sampai 52. Taruhlah 50 derajat. Kalau kita tuang 2 menit saja kering. Berarti tidak ada 2 menit itu Mi'raj itu. Dan ini bisa dijelaskan dengan teorinya Einstein ya. Seperti kemarin itu dengan trampolin ya. Kalau ini trampolin. Ini kita, waduh nanti nyebut merek rokok lagi ya. Kunci saja. Diputar-putar begitu nanti ada. Di sini ada namanya yang disebut relativitas waktu. Jadi ini mobil 30 km per jam misalnya. Anda berjalan 290 km per jam. Seolah-olah mobil ini hanya berjalan 10 km per jam. Kemudian, tapi kalau Anda dari lawan arah, ini 300 km per jam, Anda 300, maka seolah-olah kecepatan mobil ini 600 km per jam. Tapi kalau Anda berdiri di posisi normal, kecepatannya 300 km per jam. Demikian ya, jadi ini contoh kurang serem, versi Dayat saja. Versi ini ya, versi imajinasi hormonal. Oke. Adalah kalau Anda nonton film Unyil karena Ramadan kan enggak boleh nyebut yang apa. Diarabkan ya, aflamul afarin itu bentuk jamak taksir ya. Anda temukan sendiri makna itu apa. Pokoknya film Unyil lah ya. Bimbingan seorang ustazah dari Jepang misalnya. Kalau Anda nonton film itu 1 jam terasa 1 menit, terasa 2 menit. Betul ya? Tapi kalau tadarus baca Quran, 1 juz terasa 1 jam, terasa 5 jam. Anda baca Quran setengah jam, 15 menit. Yang pegel-pegel, yang apa, yang gatel lah. Dan itu dia. Jadi kita sudah sering mengalami distorsi waktu. Makanya Lailatul Qadar ini ada yang menduga sebentar. Tapi nanti nilainya hatta matla'il fajr. Itu qiraahnya Imam Wa'ros. Bagaimana? Kalau ada harokat fathah atau sukun ketemu huruf shad, to, lam, maka lam itu ditaghliz ya. Dibaca seperti lamul jalalah. Hatta matla'il fajr. Dibaca seperti itu. Baik, ini paham ya. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam Qadar, malam yang mulia, malam yang agung, malam yang sempit, malam yang Allah tentukan urusan-urusan. Sudah paham itu selesai itu. Nah, ini ada dugaan itu Quran apa turun sekaligus apa berangsur-angsur, itu semuanya dibenarkan sekaligus. Itu apa min jumlatin wahidah di sini ke Baitul Izzah, langit keempat ya, langit dunia. Ada juga yang turunkan berangsur-angsur sesuai kebutuhan ya. Nah, diturunkan selama fi salasi wa ishrina sanatan bihasbil waqa'i, sesuai dengan fakta-fakta ya, kejadian-kejadian wal haja ilaihi. Nah, salah satu makna di sini makna al-qadar adalah takdir tadi itu. Sumiyat lailatul qadar bidzalika lillahi ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sanatil qabilah, setahun yang akan datang, min amril maut, urusan mati, ajal, rezeki, kok jodoh enggak ada ini ya. Ya pasti di dalamnya ya, di dalamnya itu. Karena apa gunanya jodoh kalau mati? Kemudian yusallimahu, dan Allah menyerahkan urusan itu ila mudabbiratil umur, ke malaikat-malaikat yang
Di Quran fal mudabbirati amra. Sudah. Inna anzalna fi lailatul qadar. Lailatul qadar 9 ya, kali 3 27 berarti. Oke. Ada yang katakan 27. Tapi saya lebih senang Lailatul Qadar ini tetap misteri. Sebab kalau diungkap nanti orang bisa menyalahkannya, bisa meremehkannya, ya bisa. Sudahlah Lailatul Qadar ini tetap misteri saja. Apakah setiap orang akan dapat? Menurut saya ya. Pak, apa Lailatul Qadar itu ada kadaluarsanya? Sebab orang itu bahagia bi salam hatta matla'il fajr, sampai fajar kehidupan di surga nanti. Nanti pertanyaan itu akan kita jawab kalau ada yang mau bertanya. Apakah Lailatul Qadar ada kadaluarsanya? Misalnya lo ya. Oke. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Setiap ada ma adraka maknanya itu banyak ya. Ada 5 sampai 6 tapi saya sebut 2 saja. 1 kita pasti tidak tahu. Itu berarti urusan Allah itu. Yang kedua, wa ma adraka itu sehubungan dengan wa ma adraka, senantiasa ini aspek rohani, aspek spiritual. Di surat Al-Isra 85 itu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu amar. Amarnya Allah itu, bukan kholak. Jadi bukan makhluk itu, amar itu. Jadi nah, urusan-urusan yang ke sana seperti berpikir, menyinta, beriman, ini potensi rohani, bukan potensi jasmani. Hanya numpang pada alat, pada piranti, pada kendaraan yang namanya kendaraan jasmani, korpus atau tubuh ya. Jadi wama adroka maknanya adalah kita tidak akan pernah tahu. Tapi kan kita penasaran Pak. Loh, kalau penasaran Allah kasih tahu sedikit itu. Wama adroka ma lailatul qadar ay ma ghayatuha fatluha muntaha ulu qadriha summa bayanallahu fadlaha min salasati aujuhin wa arba'atin biqaulihi ta'ala. Ada 3 sampai 4 nanti. Kita tidak pernah tahu. Wama adroka matariq. Kita bintang itu tidak tahu kita itu. Wama adroka mal aqobah. Fakkur aqobah yang begitu kan. Kemudian wama adroka wal adiyati dobah itu apa itu? Wama adroka mahiyah narun hamiyah yang ada begitu. Jadi setiap ada madroka itu kita tidak tahu. Tapi kan terlanjur penasaran. Al-Qari'ah. Misalnya. Mal-Qari'ah. Qari'ah itu kan mengetuk itu. Tapi Qari'ah tambahan tak maknanya sangat superlatif. Mubalaghah. Alim tambah tak alamah ya. Ketukan yang sangat dahsyat. Apa itu Mal-Qari'ah? Segera dijawab, wama adroka. Kamu tidak akan pernah tahu. Tapi kan kita terlanjur penasaran, maka Allah kasihan pada kita dijawab, dikasih bocoran sedikit. Wama adroka mal qari'ah, yauma yakunun nas. Wama adroka ma lailatul qadar, dijawab, lailatul qadri khairun min alfi syahr. 1000 ini banyak maknanya. Nomor 1, tak terbatas. 1000 bintang di langit, maknanya tidak 1000 itu, tidak terbatas. Nomor 2, 1000 ini betul presisi 1000 ya. Jadi 1000 matematis, 1000 figuratif, maknanya adalah majazi itu. Bukan 1000 tapi tak terhingga, atau 1000 yang matematis betul, atau 1000 dalam arti keutamaan atau fadilah-fadilah. Kalau di sini Syekh Nawawi bin Umar, karena Lailatul Qadar versi Indonesia ini ya, adalah salasun wasamanuna sanatan wa arba'ata ashhurin, 83 tahun 4 bulan. Ai innal ibadata fiha khairun minal ibadati min alfi syahrin. Ibadah di sana di Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, di malam-malam yang bukan Lailatul Qadar. Ini dicontohkan ini. Qala Mujahid, Bang Mujahid berkata, karena fi Bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbiha. Ada orang dari bangsa Israel itu qiyamul lail sampai subuh. Suma yujahid ya, kemudian berperang dia, berjihad di jalan Allah itu. Kemudian sampai sore dia, fa'ala dzalika al-fashahr, selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Ini Kanjeng Nabi dan orang-orang Islam kaget. Kok ada ya orang sesoleh ini?
Jadi malam qiyamul lail, siang berjihad. Jihad maknanya banyak ya. Jadi jihad ini maknanya adalah di sini tokoh dan masyakoh 41 kali di Quran. Jihad itu. Jihad pakai harta dan nyawa 7 kali. Jihad pakai Quran 1 kali. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Itu jihad yang akbar adalah ngajar Quran. Itu jihad hebat itu. Bukan angkat senjata tok, bukan itu ya. Wajahidhum bihi jihadan. Nah, itu dia. Tokoh dan masyakoh. Tokoh itu watak, daya, sumber daya. Masyakoh sesuatu yang berat. Kita punya daya nalar, daya kalbu, daya fisik, sumber pengaruh, itu juga daya itu. Kemudian kalau kiai mungkin punya daya suwu, bisa ngobatin orang misalnya. Macam-macam kita kerahkan semua. Masyakoh tentu itu berat untuk sampai ke tujuan ya. Alama yardallah, terhadap apa yang Allah senantiasa ridho. Sudah. Jadi lebih baik. Nah itu dia kemudian umat Islam mana bisa karena umurnya pendek, maka Allah turunkan itu. Sudah. Kemudian ada juga pada bangsa atau klan atau kerajaan Nabi Sulaiman ibadah 500 tahun, pada Zulkarnain 500 tahun ya. Faja'alallahu ta'ala al-amal fi hadhil lailah liman adrakaha khairan min mulkihima, lebih baik daripada imperium Nabi Sulaiman dan maupun Zulkarnain. Itu dia. Ya, itu kan hebat-hebat sekali itu. Oke. Mari kita membaca dengan cara yang sedikit berbeda sebelum ada tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam yang mulia. Oke. Yang orang sosok yang diturunkan oleh Quran kepadanya, oleh Allah ya, Quran kepadanya adalah pribadi yang mulia. Kita disebut enggak itu? Enggak ya? Otomatis kita umatnya Kanjeng Nabi, umat yang mulia. Jangan bilang siapa-siapa. Meskipun enggak disebut di sini. Quran mulia, turun pada malam yang mulia, kepada makhluk paling mulia. Kita kan pengikutnya. Sekarang kita baca Quran, ya kan? Fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Quran. Beruntunglah orang yang baca Quran ya, bercakap-cakap dengan Allah dengan membaca Quran. Otomatis kita mulia. Sudah, ini kita hebat berarti ini kahar, jangan sedih sampai ini. Bentuknya kurang diminati mertua, tapi Anda mulia karena umat dari Nabi yang mulia. Takbir nah ini. Nanti nunggu lebarannya, sudah. Kalau diartikan mulia, oke. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu enggak malam yang mulia itu apa? Maka Lailatul Qadar itu khairun, ia lebih mulia. Cara membacanya begitu. Min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Menurut Anda bulan paling mulia itu apa sih? Bulan yang kita ibadah kan ya? Bulan yang kita ibadah, kita taat kepada Allah, bulan kita bias macam-macam lah ya, mengagungkan sebab di Quran itu disebut ayamil lah, ada hari-harinya Allah itu. Ya banyak itu harinya biasa, tapi karena Allah memuliakan, di redaksi yang lain disebut sya'airallah. Sofa Marwah itu gunung, apa istimewanya? Hanya bukit, tapi itu sya'airallah, menjadi mulia. Itu maknanya itu. Senin itu tidak ada bedanya dengan Kemis, Rebu, tapi karena hari itu kelahiran Kanjeng Nabi, itu sya'airallah, ayyamillah. Sudah, kita hubungkan dengan cara membaca ini. Hari di mana Allah menyelamatkan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa ya, yang kita dikejar ini, inna lamudrakun ya, kalla inna ma'ya rabbi, itu sabda Nabi Musa. Enggak, itu Tuhan bersama saya yahdin, kelak saya dapat petunjuk itu. Itu ayyamillah, ada hari kelahiran kita. Jadi kalau mau tahu syairullah versi Indonesia itu gini saja. Burung Garuda, ya patungnya lah ya, dari kayu, dari batu atau dari apa. Ini kendaraan Wisnu. Atau burung Garuda, apa bedanya dengan burung gereja, emprit ya? Tidak ada bedanya itu. Ya jenis burung lah itu. Atau burung yang lebih besar mungkin ada kan ya. Ada juga satu burung, jangan bilang siapa-siapa, burung kesayangan anaknya mertua. Makanya ada buku Peradaban Sarung katanya, sarang burung itu. Kalau Anda ngeres pikiran Anda ngaji ya, berarti itu persoalan di Anda, bukan di saya itu. Oke.
Tapi ya enggak apa-apa, itu Anda ciri normal. Kalau enggak impoten namanya. Nah, makanya itu dia, sudah. Tapi karena ini dijadikan syairullah sebagai simbol bangsa Indonesia, maka kita wajib menghormati simbol itu. Bendera merah putih, apa bedanya hijau? Mungkin tidak ada istimewa. Merah dengan hijau dengan coklat. Tapi karena dipilih menjadi simbol syairullah bernama simbol Indonesia, kita wajib hormat. Bukan syirik kita hormat bendera itu, seperti kata sebagian orang. Kita menjalankan syairullah itu. Inna sofa wal marwata. Sesungguhnya sofa itu bening ya, jernih, putih berarti kan. Kemudian marwah, ridho, sudah puas itu. Anda kalau memetik buah itu ranum atau masih hijau yang puas itu? Loh, buah kok. Buah. Ini sudah merah, sudah ranum. Berarti sofa marwah itu Indonesia, merah putih itu. Kalau membacanya seperti tadi, ya kan, syairullah. Saya tidak setuju Pak, ya tidak apa-apa, kita hidup di negara bebas, negara Indonesia. Tidak setuju, tidak apa-apa, bukan urusan saya. Terus pokoknya ngaji lah. Setuju nggak setuju, ya pokoknya senang ngaji, itu hebat itu. Sudah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu mulia enggak itu? Ruh, malaikat Jibril ini malaikat yang satu-satunya malaikat disanjung ya. Ya ada kiraman katibin tapi tidak jelas itu siapa. Raqibun atid yang mencatat. Tapi malaikat Jibril ini sanjungannya sangat soreh di Quran itu. Wadih. Apa itu? Muta'in sama amin. Dia paling ditaati sama di sana di alam para malaikat. Amin. Kalau malaikat saja tidak jelas. Contoh, wahai orang yang beriman dan beramal soleh ya, bagaimana nanti itu summastaqomu, mongko keri-keri istiqomah orang tadi itu alladzina ya, kemudian tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun ya, menyampaikan alla takhafu, ojo sedih burhan ya, jangan takut, wala tahzanu, ojo sedih, wa absyiru bil jannah, wa absyiru lan nyicilo bunga sira kabeh bil jannati kelawan swarga iku tu'aduna kang padha dijanjeni sira kabeh. Nah, oke. Itu kan malaikat turun itu dalam bentuk suara sanubari hati kecil. Tapi kalau ruh itu turunnya wahyu. Malaikat Jibril itu. Berarti kita setara dengan para nabi. Kenapa? Karena malaikat pemberi wahyu turun kepada kita. Nah itu dia. Jadi walhasil ini surat ini menceritakan betapa kerennya kita. Seolah-olah loh ya. Seolah-olah ya. Ya kalau enggak setuju berarti Anda enggak keren. Kalau saya keren, saya setuju kok dengan yang gitu-gitu itu. Oke. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim. Izin itu permisi, uzun telinga, azan teriakan keras yang sampai ke telinga. Baik. Apakah malaikat minta izin kepada Allah untuk ngasih tahu kita atau memang Allah sudah ngasih izin untuk kemudian malaikat datang kepada kita? Apapun itu, satu kali di dalam satu tahun malaikat-malaikat ini yang 70.000 tidak pernah turun berarti triliunan, bukan triliun lagi, kuadriliun mungkin ya, datang kepada kita menghormati, memuliakan kita. Itu dia. Jadi gimana ya, kita kok tiba-tiba menjadi merasa keren banget lah itu membaca ini ya. Bukan kata saya, kata Imam Al-Busiri ya, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id bin Malal bin Sunhaj Al-Busiri, lahir 1208, wafat 1285, Imam Busiri. Lamma da'allahu da'ina, iya, kemudian ketika Allah memanggil kanjeng Nabi itu bi akramir rusul, kunna akramul umam. Waduh. Begitu Nabi dipanggil ya akramar rusul ya, wahai rasul paling mulia, ya asyrafar rusul, macam-macam itu, Sayyidul Anbiya, otomatis kita sayyid itu loh. Otomatis kita sayyid itu. Famnya apa? Fam Lailatul Qadar. Nah itu dia. Kalau mungkin ngotot itulah ya, sebab mungkin ada orang senang-senang begitu ya, tapi kalau saya sudah enggak. Saya mengapresiasi pernyataan Imam Al-Qasimi ya, kalau senang bicara nasab itu salah lahir. Seharusnya lahir pra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana orang senang nasab, membangga-banggakan nasab. Memang nasabnya Kanjeng Nabi dijaga. Tapi kalau ada kita, saya keturunan ini. Loh, saya sepupu jauhnya Ratu Elizabeth. Ratu Inggris, serius, saya sepupu jauhnya. Karena setiap keturunan Nabi Adam sepupu jauh kita. Betul nggak? Nah, dan saya tidak sombong, biasa saja itu. Wala fakhro ya. Jadi saya
siapa? Kahar misalnya sepupu jauhnya Walid bin Al-Mughirah. Nah, itu dia. Sepupu jauhnya Suhail bin Amru ya. Meskipun berarti dekat dengan Sayyidina Khalid bin Walid ya kan. Kata Imam Ali Al-Qasimi dalam Masin Takwil, kalau senang bicara nasab, saya tidak senang bicara nasab kecuali nasab spiritual. Saya tidak senang bicara harta kecuali harta bendanya para nabi, yakni ilmu, akhlak, dan perjuangan. Saya tidak senang bicara diri saya sendiri kecuali kekurangan-kekurangan saya. Dan itu sabda Nabi. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang mencari-cari kesalahannya sendiri sampai-sampai dia tidak ada waktu nyari-nyari kesalahan orang lain. Ini seorang penyair. Ini Sayyidus Syu'ara di abad ke-19-20 ya. Namanya adalah Syauqi, Ahmad Syauqi. Penyair Mesir ya. Beliau katakan begini. Khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Itu dia. Sebaik-baik generasi adalah mereka yang punya kemuliaan di masa lalu, leluhurnya. Dia tidak puas, dia tidak bangga, dia mau aqama li nafsihi, dia mau bangun kejayaannya sendiri. Wasyarrun nas dzu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Seburuk-buruk generasi adalah kalau dia khumul, malas itu. Kalau ditanya idza fakhartahum, prestasimu mana? Dia nyebut mbahnya. Tuh, mbah saya begini, bapak saya begini. Dia sendiri tidak bisa apa-apa. Nah, itu dia. Tanazzalul malaikat warufi'a bin rabbihim min kulli amr, segala urusan ya. Salamun hiya hatta. Ini dia amr yang dimaksud, saya bacakan tafsirnya Syekh Nawawi bin Umar ya. Ruwiya annahu idza kana lailatul qadr tanazzalul malaikah wa hum sukkanu sidratil muntaha. Mereka penduduk sidratil muntaha. Wa Jibril wa ma'ahu arba'un awliyah ya. Arba'un awwaliyah ya. Kalau diartikan awaliyah yang utama, kalau auliyah berarti pasukan, kompi. Ya, boleh di mana. Enggak ada harokatnya kok. Salahnya saya Nawawi enggak dikasih harokat ya. Ini baca yang mana, Pak? Ya terserah. Kalau awaliyah berarti malaikat utama itu. Karena kenapa? Karena di tataran para malaikat ini ada lomba menang-menangan. Awail, sebutan untuk nomor yang paling satu itu loh. Nah, kalau auliyah berarti kompi, pasukan. Datang kemudian mereka yang subuh menancapkan liwa ala kubrin Nabi di pesarian, di pelataran makam Kanjeng Nabi ya. Waliwa ala zohri baitul maqdis, di pelataran Baitul Maqdis, satu bendera lagi. Waliwa berarti ini pasukan. Kalau diartikan awalnya malaikat utama berarti Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah. Tapi kita pasti didatangi malaikat loh, tidak hanya malaikat Jibril, pasti nanti Israil ya. Jadi santai saja. Orang istimewa loh, tamunya malaikat ya kan. Bukan sembarang orang gitu, tamunya langsung malaikat. Kemudian waliwa ala dhuhri Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram. Waliwa ala dhuhri Turi Saina, di Turi Sinin ya. Wala yad'u baitan fihi mu'min au mu'minatin illa dakhalahu wa sallama alaihi. Tidak satu rumah pun dari orang mukmin mukminah itu yang tersisa kecuali malaikat datang mengucapkan salam. Jadi kita disalami malaikat ini. Kita dapat salam dari presiden dengan senang itu ya. Kalau saya enggak, biasa aja itu. Kemarin habis pemilu saya dipanggil Jokowi. Enggak mau saya itu. Nama saya bukan Jokowi. Jokowi atau Prabowo? Loh, orang ini kok sudah kenal saya belasan tahun menduga nama saya Prabowo, kata saya. Makanya saya dipanggil Jokowi, enggak mau. Bukan ke istana, enggak. Jadi panggil Jokowi, nama saya bukan Jokowi ya kan. Oke. Baik, salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang itu kalau sudah di sini ya, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ya. Menentukan urusan ya, bitanzalilaika fitilka lailah min ajal kama amar qadullah ta'ala fitilka sanah ila amin qabil, sampai tahun yang akan datang setahun ke depan. Fa kullu wahidin minhum nazala li amrin akhar. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nulaidul maqadir fi lailatul baroah awan nisfu Sya'ban ya. Di lailatul baroah itu juga turun, tapi di Lailatul Qadar ini istimewa. Fa idza kana lailatul qadar yusallimuha, mengucapkan salam atau menyerahkan ila arbabiha, kepada pengasuh-pengasuh. Maknanya fal mudabbirat, malaikat-malaikat yang menata kelola urusan-urusan. Tapi ada bacaan wa quri'a min kulli mri'in, bagi setiap orang.
Ai min ajli kulli insanin, di hadapan atau kehadapan setiap orang. Fa innal malaikah yarawna fil ardi anwa ta'at. Di malaikat heran kok banyak taat ya, kok banyak taat. Walhasil ini tuduhan malaikat itu salah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini salah gara-gara Lailatul Qadar. Mana yang katanya salah berbuat apa, menumpahkan darah apa. Ternyata soleh semua kok. Hatta matla'il fajr atau hatta matla'il fajr ya. Sampai di kehidupan fajar berikutnya. Fajar kehidupan berikutnya ya. Di akhirat nanti. Baik fajar itu besok maupun fajar kehidupan berikutnya di akhirat. Mungkin demikian. Ada pertanyaan kah? Oh, bagus kalau tidak ada pertanyaan ya langsung kita sudahi berarti. Baik, salah satu cara membaca Quran itu begini. Mungkin teman-teman belum ya sudah tahu ya, tidak apa-apa. Saya bicara ke diri saya sendiri berarti. Yang belum tahu ya saya katakan. Jadi begini, kita membacakan ketemu 4 hal. Nomor 1, ketemu isi Quran, isi bacaan. Nomor 2, ketemu pengarangnya, ketemu Allah berarti itu. Nomor 3, ketemu dengan penyampai yang menyampaikan kepada kita, yakni Kanjeng Nabi. Nomor 4, kita ketemu dengan diri kita sendiri. Ini pasti kahar sulit ini. Ada kan ya? Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Orang munafik kalau mau sholat dia malas sebenarnya, kecuali kalau ada calon mertua di belakangnya. Itu kira-kira munafik itu cerita orang zaman dulu atau kahar sendiri? Kalau Anda merasa munafik diri Anda, berarti dengan baca Quran kita ketemu diri kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi membaca Quran ini bercermin. Ilmunya, pirantinya, pendekatannya, aproksimasinya apa saja. Pak, saya membaca dengan tafsirnya Ibnu Asyur yang lughah wal balaghah. Bagus itu. Saya membaca dengan Syekh Tobak-Tobai yang rasional, yang mantiki atau bayani. Boleh, bagus itu. Semua ilmu ini digunakan, diberangkatkan untuk membuka, mendekod ya. Membuka, mengawasandi, membuka sandi-sandi yang ada di Quran. Nah, yang kita terima ini bukan lagi encode atau decode, tapi ini sudah recode ini. Sudah disandi ulang oleh para ulama. Jadi ulama itu bongkar, Quran kan turun dalam bahasa, namanya encode. Meskipun bahasa dikenal, Quran dan Arabian, Arab itu maknanya dikenal. Ya di samping bahasa Arab, memang Arab yang 24 juta, 24,6 juta kosakata Arab itu. Itu kan encode, dibungkus. Nah, biar ada gunanya ini spidol ini, encode. Di kode tertentu. Tidak semua orang bisa baca. Karena ada piranti pengetahuan, ada titik, ada harokat, ada tajwid, macam-macam ya, sudah. Lalu ulama-ulama itu membongkar kode-kode itu, recode, mengawasandi. Ini menyandi. Ya, ini mengawasandi. Lalu setelah, decode, membongkar. Lalu oleh para ulama direcode, disandi ulang menjadi tafsir A, tafsir B, menjadi ilmu fikih, tauhid. Itu semua recode-nya para ulama. Itu dia. Nah, kalau teman-teman bisa membaca ini, saya kira memahami Quran itu lebih gampang. Ini nasihatnya Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, semua itu radhiyallahu anhum. Itu cicit dari Sayyidina Ali ya. Semoga Allah memuliakan eksistensinya, karramallahu wajhahu ya. Ada 4 tahapan. Ada 4 matra orang membaca Quran. Orang pertama disebut membaca secara teks, ibarat, diksi. Kalau teksnya seperti ini, ya dibaca ini, ya sudah. Ada juga yang membaca isyarat, indiksi, konteks. Loh, kalau ada ayat taatlah kepada Allah pada Nabi, maknanya bagaimana? Maknanya taat kepada Allah beragama, taat kepada Nabi maknanya bernegara. Atau taat kepada Allah Nabi ini beragama, wa ulil amri bernegara. Loh, Pak ini pemimpin belum ada, ya angkat dulu. Nah, ini kan membaca dalam konteks. Kata teori Fazlur Rahman itu teori double movement Burhan ya. Bacalah Quran sebagaimana ia turun mula-mula, sabab nuzul, meskipun dalam salah satu Al-Itqan atau Al-Burhan dalam Ulumul Quran itu ada
La bi khususis sabab ya, tapi bi umumil lafaz. Kemudian kita lihat konteks kita saat ini. Kan beda kan? Maka ada win-win solution, ada jalan tengah. Jalan tengah ini namanya al-qistun. Allah itu al-muqsid. Quran turun dalam satu konteks kita berbeda. Nanti supaya ketemu, kita lihat konteks itu, kita lihat konteks kita sekarang, nanti akan integral. Integral ini gaduk bahasa Jawa. Ketemu nanti itu. Ada orang yang membaca Quran dengan cara seperti ini. Ya, para ulama ya, double movement itu. Nah, orang awam membaca teks, ibarat. Orang agak pintar membaca isyarat, konteks. Yang lebih pintar lagi itu lataif, dibaca sebagai software. Jihad misalnya. Itu jihad itu apa? Ya teksnya jihad, ya perang, angkat senjata. Ternyata ayat perang separuhnya jika dibandingkan ayat damai. Kan ayat musayifah, saif. Ada lagi ayat musalimah, ayat damai, 2 kali lipat. Anda tahu ilmu ini, isyarat ilmu di Quran itu berapa? 2004 dari 6.300-an ayat Quran. A5 saja, ain, lam, mim dalam maqaisul lughah itu kata yang dibentuk dari ilmu itu 854. Lebih banyak daripada perintah sholat itu. Perintah mikir, akal 49 kali di Quran. Semuanya kata kerja. Hal mustakbal, progresif dan future. Waduh, berarti isyarat ilmu lebih banyak. Iya, kan A5 ini kan maknanya terang. Ain, lam, mim. Alam terang, gunung alam itu. Orang yang alim ilmunya terang. Alamah terang sekali. Ya, alam terang maknanya. Alamat, tanda yang terang. Mana alamatmu? Alamat yang jelas ini. Alamat terang. Alamat itu sudah terang sebenarnya. Hanya bahasa kita berbeda. Nah, setelah ibarat, isyarat, lataif, satu lagi haqa'iq. Ini lataif software. Berarti jihad itu apa, Pak? Ya teksnya begitu. Konteksnya beda. Oh, konteks saya saat ini, Pak, jihad ini adalah mendidik. Konteks saya ya saya kesusahan. Banyak tanggung jawab, orang tua saya sakit, anak saya banyak, ya macam-macam itu. Ya lalu bekerja, berarti itu. Nah, kemudian ada lagi jihad dengan mengajar Quran, wajahidum bihi tadi itu. Nah, sekarang jihad itu di lataif, jihad itu sudah software. Jihad itu sudah software itu. Diinstal kalau mau paham itu. Sabar itu sudah software itu. Berarti seluruh hidupnya adalah pendayagunaan tokoh yang masyaqqah tadi itu untuk sampai kepada sesuatu yang ma'yardullah, yang Allah ridhoi. Apa saja itu? Ya tidur pokoknya Allah ridho karena tidak maksiat. Nah, berarti software itu kan. Begitu software bernama jihad sudah diinstal, Anda membaca Quran di tahap ini. Jadi ini awam, khos, khawasul khawas. Kalau ini hanya nabi ini dan warrosihun dan orang-orang tertentu. Pak, hanya nabi saja Pak yang tahu hakikat Quran. Bisa dijawab dengan banyak sekali, tapi satu yang paling pas jawaban itu adalah karena waktu Nabi dapat wahyu enggak ngajak-ngajak kita. Nah, itu dia. Itu paling gampang jawabnya. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Adakah? Baik, saya kira demikian ya. Jadi Quran ini pokoknya mukjizat lah, istimewa. Jadi karena apa ya, Ramadan ini kan kita merubah mindset. Syahrul juhud, bulan merubah mental. Mental kita itu mental apa? Mental ibadah yang materialistik, hitung-hitungan ke Allah, atau mental pedagang, atau mental kekasih. Kekasih itu tidak menghitung apapun itu. Atau mental sebagai apa? Budak ya, dan seterusnya. Budak, pedagang, kekasih itu kata Ibnu Sina itu. Ar-Ra'is ya. Failasuf juga. Baik, kemudian Syahrul Juhud. Maka mindset itu kita rubah. Oh, setiap bulan ini setiap hari puasa, Pak. Setiap hari adalah imsak, menahan. Jadi saya tidak pakai hadis atau yang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbih, saya tidak pakai hadis itu. Kenapa? Makna ya saya pakai lah, tapi untuk orang lain saya tidak. Apa datang bulan berguna untuk sampean hadis itu? Ya enggak, jangan dipakai ya.
Tapi diet bukan menstruasi, menstruate ya, tetap berguna. Oke. Jadi begini, saya tidak pakai hadis itu. Kenapa? Meskipun orang banyak pakai itu, kenapa? Karena makna puasa itu imsak. Ya tidur pun ditahan, jangan di-los itu pagi sampai sore misalnya. Tapi memang kadang kita kelelahan Nur ya, lelah dengan nasib ini jomblo ya kan, santri ini Pak. Kok anaknya mertua, negara saja dibela kok katanya, apalagi cuma anaknya mertua, maka dia lelah dengan nasibnya. Ya, dia lelah dengan masalah. Syahrul juhud, 2, syahrul jihad, berarti fisik puasa itu. Jadi ini juhud itu mental, mentality, jihad, physical. Ijtihad, intelektual, mujahadah, spiritual. Berarti Ramadan ini syahrul juhdi wal jihad, syahrul ijtihadi wal mujahadah. Kalau 4 ini bisa, maka siam kita naik menuju saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Salat kita naik menjadi silah. Connect terus ke Allah itu. Bahkan salat di luar salat itu. Bahkan puasa di luar Ramadan itu. Karena marhab kan, Ramadan kan ucapan selamat. Marhaban, marhab itu maknanya jembar, luas. Atau tempat berhenti sejenak. Marhab, kan isim zaman makan itu kan. Adverb of time, adverb of place itu. Tempat berhenti sejenak. Atau lapang, kusambut engkau dengan hati yang lapang ya. Berarti kalau itu bisa, puasa kita naik dari siam menuju saum, sholat kita naik level menjadi silah, syahadah kita naik menjadi musyahadah, zakat kita naik level menjadi tazkiyatun nufus, itu dia. Baru naik ke sini nih, baru isyarat itu. Ya menuju lataif lah itu. Kalau enggak ya sholatnya hitung-hitungan itu. Pak, saya sudah sholat di Masjidil Haram. Catat ya malaikat ya. Sholat Masjidil Haram 100.000. Berarti saya punya deposito sholat, punya saldo sholat 100.000 kali. Maka 2 tahun, 3 tahun saya enggak usah sholat. Nah itu dia. Begitu kan ya. Ribut berdebat terawih ini 8 apa 20. Ambil jalan tengah. Ini kita bangsa Indonesia ya, ambil sikap moderat. Sudah enggak usah debat karena terawih ini sunnah. Lebih baik ambil jalan tengah, enggak usah sholat. Nah itu dia. Itu perhitungan ke Allah itu nanti. Karena kita kalau Buddha ingin dipuji, ingin bayaran, ingin surga, kan memang begitu kan? Berharap rahmat Allah, berharap ridho Allah. Nanti terakhir langsung berharap yarjullah, berharap Allah itu. Nomor 1 berharap sawab. Ini kan level Buddha, bayaran ya, karyawan buruh ya, jangan Buddha ya. Jadi ada level pedagang. Berharap untung, berharap ini yang tijaratan lan tabur ya. Wala bai'un an dzikrillah, yang gitu itu loh itu. Tijaratul la tulhihim. Ada orang yang wala bai'un an dzikrillah ya. Ada dagang jual beli yang dia tidak membuat al-haqmut takatsur itu loh, terlena dia kepada. Nah, bismillah ini kita niatkan di akhir Ramadan ini semoga kita Allah marzuqna biqiyami lailatul qadar ya. Semoga kita mampu qiyam lailatul qadar itu meskipun hanya baca Quran 1 juz. Meskipun hanya sholat tahajud 2 rakaat ya. Saya sholat tahajud itu 2 rakaat, enggak pernah banyak. Ya serius ini, ya, enggak pernah banyak. Anda boleh tanya istri saya. Kenapa? Setelah itu saya belajar. Santri-santri saya, murid-murid saya apa butuh tahajud saya? Dia butuh ilmu saya. Gimana? Betul nggak itu? Apa saya tahajud dulu sekarang baru ngajar itu? Orang nggak butuh tahajud saya. Nah itu dia. Mau diutak-atik tahajud sunnah, belajar yang wajib. Cuma kadang kalau saya sering ngomong begini dianggap liberal. Nah itu dia. Wah, liberal. Padahal saya itu fakta. Saya menjalankan hadis Nabi, ayo ngaji, ayo belajar. Itu dia. Ya sudahlah orang. Saya sudah tidak di level berdebat ya kalau salah maafkan itu saja. Baik, kita puasa kita naik level ya karena Ramadan juhdi wal jihad, ijtihadi wal mujahadah, dari saum, dari siang menuju saum. Ini Sayyidah Maryam ini. Kalau Anda punya Sayyidah Maryam, anak Anda Nabi Isa itu. Paham enggak? Berarti enggak cerdas, putar lagi rekamannya nanti. Kalau Anda punya Sayyidah Maryam, punya istri yang ummuhu siddiqah, kan Siti Maryam itu, maka putranya seperti Nabi Isa. Meskipun sekarang banyak Nabi Isa modern ya, Siti Maryam modern, hamil enggak ada suaminya. Ini derek lampai Siti Maryam ya, belum tentu. Maryam yang mana saya enggak tahu gitu.
Baik, semoga semua dicahayai oleh Quran. Saya kira setiap orang yang membaca Quran, yang beramal baik, yang sholat, pokoknya tidak ada niat durhaka kepada Allah ya, itu sudah layak dia dapat Lailatul Qadar dalam berbagai versi. Itu sudah sangat layak itu. Dan semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran. Quran menjadi gaya hidup kita. Itu lebih penting itu. Hatam Quran baik, tapi lebih penting paham Quran dan dinaikkan levelnya, software diinstal, tadkhil diinternalisasi, lalu takhrij dieksternalisasi menjadi akhlak. Itu lebih penting itu. Itu puncak segala ilmu. Baik, kita sudahi dengan pembacaan doa. Semoga semua yang hadir ini Allah bila Allah anugerahkan futuh ya. Jadi menjadi yang ikut ngaji ini semoga bahagia dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Kalau ada kesalahan ya tolong dimaafkan ya. Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.